Dua di belakang, ada lagi yang di atas 5,5. Yang di atas 5,5 ada? Oke, yang yakin bahwa TOEFL-nya di bawah 450 ada? Yang yakin, hati-hati mas. Kalau di bawah 4,5, nggak segera ditingkatkan. Kalau mau cari beasiswa bisa ke Timor Leste. Nah, ini satu ukuran. Saya belum ngomong yang lain ya, baru ngomong English literacy. Gimana kita bersaing sama orang-orang Filipina misalnya gitu ya, orang-orang Singapura yang mungkin dia ngigobot bahasa Inggris gitu kan? Ya. Yang lain lagi apa? Penguasa liptek juga mungkin masih begitu. Nah, nasionalisme. Kita bagian marah doang ya. Ini bangsa yang sangat pemarah. Si Padang di kita direbut kita marah, ya kan ya. Tapi abis itu nggak ngapa-ngapain juga, ya kan? Kita kesel karena sekarang dulu saya ingat banget. Kalau SEA Games, lagi SEA Games itu gak usah nonton TV, gak usah baca koran, tutup mata aja, tunggu aja penutupan, Indonesia pasti menang. Sekarang bahkan melawan Vietnam pun kita agak-agak susah. Kenapa? Ya karena kita nggak berjalan rumah kita. Nah, saya nggak mau bacain semua, termasuk yang paling bawah. Saya agak takut sebenarnya bacain yang paling bawah. Tapi fakta menunjukkan bahwa para pejabat publik kita ngantri untuk menjadi pesakitan yang KPK. Itu paling tidak. Nah, teman-teman sekalian, dengan kondisi seperti ini, maka kalau bangsa ini tidak mau ditelan oleh persaingan yang ada, kita mesti mengalami transformasi yang serius. Yuk kita lihat formula yang harus kita jalani seperti apa. Next. Di rumah peradaban, kami membayangkan seperti ini. Ini yang kami bayangkan. Kita membayangkan ingin membentuk sebuah Indonesia baru yang dia bermartabat dan dia punya daya saing. Nah, sebuah rumah yang kokoh itu harus punya pilar. Dan kalau kita bicara pilarnya, saudara-saudara sekalian, yang kami yakini di rumah peradaban, ada 7 pilar yang mesti dibangun. Sayangnya, selama puluhan tahun kita berbangsa dan bernegara, kita belum secara serius dan fokus membangun pilar-pilar ini. Yang pertama apa yang harus kita bangun? Yang pertama adalah sebuah bangsa yang punya visi yang besar, cita-cita yang tinggi. Bukan bangsa yang pragmatis, yang hanya berpikir jangka pendek, yang penting saya senang. Bangsa seperti itu akhirnya akan senantiasa membeli dan konsumtif. India misalnya, mereka nggak peduli dan nggak mau mobilnya jelek-jelek gitu kan. Yang penting buatan sendiri. Jawabnya begini, ini mungkin awalnya karena sejak kecil kita diajar, ini Ibu Budi, dan Ibu Budi setiap hari pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Tidak pernah membuat, apalagi tidak pernah menjual, apalagi memproduksi gitu kan ya. Jadi kita terbiasa menjadi bangsa yang berpikir untuk membeli. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bangsa ini harus memiliki kebanggaan terhadap sejarahnya. Kebanggaan terhadap sejarahnya. Ada bangga nggak sama sejarah Anda? Gitu ya. Memang agak susah juga kita bangga sama sejarah kita. Karena terus terang, kalau Anda yang ahli sejarah, Anda tahu sebagian besar dari sejarah kita ditulis bukan oleh kita, tapi oleh orang lain untuk kepentingan tertentu. Sebagai bangsa Muslim lebih parah lagi. Kalau Anda buka-buka kurikulum pendidikan bagi anak SD sampai SMA, Anda akan menemukan kita nggak pernah diajar misalnya siapakah Salahuddin Al-Ayyubi. Kita nggak pernah diajarkan siapa Muhammad Al-Fatih. Kita nggak pernah diajarkan bahwa penaklukan Konstantinopel itu sebuah peristiwa yang sangat legendaris, yang luar biasa. Bahkan Anda sadar nggak? Contoh ya, pernah dengar nama Imam Bukhari dan Imam Muslim? Dua orang yang kita susah membayangkan bagaimana konstruksi dari agama ini tanpa dua orang itu, betul nggak sih? Kalau dua orang itu sudah mengeluarkan hadis, umat Islam sedunia sepakat muttafaqun alaih, pasti hadisnya benar. Pasti dia orang hebat dong, betul nggak? Tapi pernah nggak Anda di sekolah itu ngebahas sejarah hidup dia? Pernah? Ini contoh. Jadi kita ini tidak dididik punya kebanggaan sejarah. Padahal identitas itu dibangun dari sejarah. Pilar yang berikutnya apa? Pilar yang berikutnya adalah penguasaan sumber daya strategik, termasuk militer di dalamnya. Saya nggak mau bahas panjang di situ, waktunya tidak cukup. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian adalah akhlak yang kokoh dan kelapangan dada.
Dan ini terus terang teman-teman sekalian ditembak oleh orang-orang di luar kita, sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang lemah dan tidak berakhlak. Anda boleh lihat bagaimana, mohon maaf, ya, media hari ini dengan sangat terang-terangan menyajikan berbagai konten yang luar biasa, bukan saja konten itu rusak, tapi sudah menjijikkan. Bahkan berbagai film secara halus maupun kasar itu mempromosikan nilai-nilai barat yang rusak seperti LGBT misalnya. Ada sudah nonton film apa itu? Komik 8 ya, yang sequel yang kedua gitu ya. Untung saya nggak nonton, tapi dengar ceritanya ya. Pas saya baca, Masya Allah, itu menyeramkan sekali, sangat menyeramkan. Apalagi kalau nggak salah itu film kategorinya remaja atau semua umur gitu ya. Remaja ya, remaja atau semua umur. Kalau sampai semua umur kacau ya, nggak bayar. Dan yang seperti itu banyak, saudara-saudara sekalian. Saya ingat banget genre film-film seperti itu yang mempromosikan nilai-nilai kerusakan itu dimulai beberapa tahun yang lalu ketika di Indonesia beredar film judulnya Arisan. Masih ingat nggak film Arisan? Lalu ada sequel keduanya. Dan setahu saya Arisan biasanya bulanan kan, jadi ada sequel ketiga, keempat dan seterusnya. Anda bayangkan, masyarakat dibiasakan untuk menerima nilai-nilai yang rusak itu sebagai bagian dari tradisi kita. Padahal bukan. Yang lain lagi apa? Yang lain lagi adalah kemandirian ekonomi. Kenapa kita tidak pernah jadi bangsa yang mandiri secara ekonomi sampai hari ini? Satu, tadi yang saya soroti, kita dididik menjadi orang-orang yang konsumtif. Ya, sadar nggak Anda bahwa hampir semua aspek kehidupan kita itu Amerika, betul kan? Barang bermerek, makanan fast food yang kita makan, film yang kita tonton dan seterusnya, semua kita beli dengan harga yang luar biasa mahal. Padahal fast food itu makanan kosong, junk food yang nggak ada di sini. Tapi kita bayar mahal, kita bayar merek siapa? Merek barang. Satu konsumtif. Yang kedua riba. Dibiarkan atau disuburkan masyarakat ini terus diikat dengan riba, dan kita berpikir nggak mungkin berekonomi tanpa riba. Padahal bagi mereka yang yakin Allah Tuhannya, Islam agamanya, riba itu haram. Yang ketiga, ini yang perlu kita catat juga saudara-saudara sekalian, anak-anak muda itu perlahan tapi pasti dididik untuk tidak berani berbisnis dan menjadi pegawai. Ya, dan banyak orang tua yang juga mendorong anak-anaknya sekedar jadi pegawai. Padahal 9 dari 10 itu rezeki itu adalah dari berdagang, dari berbisnis. Akhirnya kita terbiasa menjadi orang-orang bayaran. Keren sih, pakai dasi, pakai jas, gitu ya, kayak Bang Amar kayak gitu ya. Kalau tetap sebagian besar dari antara kita berpikir untuk jadi orang bayaran, jadi pria-pria bayaran, wanita-wanita bayaran. Benar nggak sih? Iya, pria bayaran dan wanita. Ada kan pria dan wanita kan? Kenapa dolar itu menjadi mata uang dunia yang sangat kuat sebelum ada euro ya? Setelah ada euro, ada bersaing. Tahu kenapa? Saya kasih gambaran yang gampang karena saya tahu sebagian besar, mungkin sebagian bukan anak ekonomi yang ngerti persoalan-persoalan seperti ini. Ya kayak anak sastra gitu kan, mungkin yang ngerti anak FEB ya. Sorry. Sederhananya gini, uang itu seperti barang. Kalau permintaannya tinggi, maka nilainya akan tinggi. Indonesia berdagang, bertransaksi dengan Malaysia. Amerika terlibat nggak? Terlibat. Kenapa? Bayarannya pakai US dollar. Amerika bertransaksi dengan Kuwait, bayarannya pakai US dollar. Coba deh bayangin, gimana permintaan terhadap dolar nggak membabi buta? Apa urusannya? Kita dagang sama Kuwait kok pakai dinar kayak, pakai apa kayak gitu? Kenapa harus pakai US? Ini yang membuat ekonomi kita akhirnya tidak pernah menjadi pilar yang kokoh. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut keyakinan kami di Ruang Peradaban, persoalannya ada pada kualitas manusia. Agar 7 pilar ini bisa dibangun, kita butuh manusia-manusia yang kita gambarkan di fondasi. Punya tekad yang kuat, kesetiaan yang abadi terhadap cita-cita perjuangannya. Kemudian yang ketiga adalah dia punya semangat berkorban. Kemudian dia punya penghayatan, pemahaman, dan penghormatan terhadap ideologi yang dia bawa. Tidak mengkhianati nilai-nilai yang dia miliki. Mungkin Anda bilang utopia, kita bilang enggak. Sebuah cita-cita haruslah tidak realistis. Kalau realistis bukan cita-cita. Yuk kita jujur-jujuran, fair-fairan. Yang dilakukan Kartini itu apa sih?
menangis karena merasa tertekan di bawah sinar lampu teplok. Kenapa lampu teplok? Karena waktu itu belum ada PLN, belum ada listrik. Betul nggak? Menulis dengan pena tinta zaman dulu itu, yang ada bulu itu. Surat kemana? Ke teman-temannya yang ada di Belanda. Suratnya setelah dia wafat dikumpulkan jadi buku, habis gelap terbitlah. Habis itu dia dapat predikat pahlawan. Komentar saya, enak banget hidup lo. Padahal jauh sebelum Kartini ada tokoh perempuan yang lain yang kalau mau ditangkap jasanya terhadap bangsa ini jauh lebih luar biasa. Ada Malahayati, ada Cut Nyadin. Ini kan ada banyak Cut Nyadin, Teguh Fakina, Cut Mutia, semua ini satu kelompok belajar ya. Berarti begitu. Ini ulama perempuan sekaligus pejuang, sekaligus adalah tokoh militer gitu loh. Cuma ada satu yang dipecat karena masalah etika, yaitu Cut Tari ya. Tahu kan beberapa tahun yang lalu kasus sama siapa itu namanya Ariel Peter Pan gitu ya. Habis wajahnya serius amat, pemimpin sih pemimpin, tapi gak usah serius begini, wajahnya nakut-nakutin gitu ya. Kalau bicara pendidikan, kenapa nggak ada Wisartika? Yang jelas-jelas dia menolak dana dari Kementerian Pendidikan Belanda waktu itu karena tidak mau sekolahnya terkooptasi oleh ide-ide kolonialisme. Kenapa tidak siapa itu namanya Rohana Kudus? Perempuan, seorang wartawati mempelopori sekitar 4 atau lebih surat kabar di Sumatera yang memberitakan pergerakan Indonesia. Bahkan di Maluku itu ada tokoh pahlawan perempuan, Christina Marta Tianahu, yang membuat sebagian sejarawan bingung. Ini makhluk ini ada atau jadi-jadian? Silsilahnya tidak jelas, dimakamkan di mana tidak jelas. Akhirnya para beberapa sejarawan curiga, jangan-jangan ini tokoh rekaan yang diciptakan. Supaya setidaknya, mohon maaf saya tidak berniat sara, tapi saya bicara padanya. Setidaknya supaya muncul tokoh pahlawan non-muslim. Karena fakta-fakta keberadaannya sangat sulit. Ini contoh. Ini yang saya katakan tadi, kita butuh membangun kembali kesadaran sejarah bahwa kita sebuah bangsa dengan track sejarah perjuangan, struggle, fighting spirit yang luar biasa, bukan model yang nangis di bawah lampu tembok tadi. Kalau ada bupati terbukti terlibat narkotik, kita mau ngomong apa? Kalau ada seorang gubernur, satu keluarga, bukan cuma dianya, adiknya, iparnya, segala macam, terbukti korupsi juga, atau setidaknya dicoba oleh KPK, kita mau ngomong apa? Padahal di luar sana, kalau ada jeli Anda akan menemukan orang-orang yang tidak punya jabatan struktural yang menarik, tapi mereka dengan teguh di tengah kesunyian melakukan perubahan secara konsisten. Tidak ada yang menghargai dengan plakat, tidak ada wartawan yang menulis, tapi mereka terus menggerakkan perubahan itu hari demi hari. Sehingga saya berani mengatakan leadership itu urusannya adalah about human capacity dan juga dia bicara mengenai personal quality. Jadi dimulai dari dalam. Next. Baik, saudara-saudara sekalian, ada beberapa dusta kebohongan yang harus diwaspadai ketika kita bicara tentang leader dan leadership. Ini yang membuat akhirnya anak muda pun mengejar posisi, mengejar jabatan struktural, mengejar macam-macam yang sifatnya formal, bukan mengejar peningkatan kapasitas. Ini yang membuat anak muda pun kemudian terbutakan oleh pola pikir yang pragmatis. Karena kalau sudah bicara struktural, jabatan struktural, ada fasilitas di sana, ada uang dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut saya ada 7 kebohongan yang harus diwaspadai. Pertama, mitos tentang posisi. Seolah-olah saya tidak bisa memimpin kalau saya tidak dapat posisi di atas. Padahal di atas pun nggak ngapa-ngapain. Yang kedua adalah mitos tentang destinasi, yang mengatakan adalah nggak apa-apa, sekarang saya nggak punya kapasitas. Nanti kalau sudah di atas, saya akan belajar bagaimana menjadi pemimpin. Bro, kalau Anda di atas, saatnya bukan untuk belajar lagi, untuk memberi. Soalnya kalau di atas Anda baru belajar. Yang ketiga adalah mitos tentang influence. Kalau saya ada di atas, orang otomatis akan ngikutin saya. Weh bro, takut mungkin iya, segan mengikuti belum tentu. Begitu Anda jadi bos yang punya kemampuan memberikan stick and carrot, reward and punishment, Anda akan membuat orang lain, istilah saya itu mantu-mantunya Kelimano. Tahu gak sih mantu-mantunya Kelimano? Anda ngomong, dia akan begini, ya pak, yes sir. Tapi begitu Anda tidak ada, begitu Anda lengser, mereka akan meninggalkan Anda. Yang lain lagi adalah mitos inexperience, ya, mitos ketidakberpengalaman. Jadi intinya adalah kalau saya ada di atas,
gitu yang ada di atas. Walaupun saya nggak punya apa-apa, saya bisa menyuruh-nyuruh orang lain, belum tentu juga. Kemudian mitos kebebasan. Kalau saya ada di atas, otomatis saya tidak punya keterbatasan, saya bisa mengatur apapun. Padahal kalau kita punya jiwa yang lemah, tidak punya ketangguhan, Anda boleh ada di atas. Setiap mengambil keputusan Anda masih harus tergantung pada orang lain. Kemudian tentang mitos tentang potensi. Saya tidak akan bisa mencapai potensi optimal saya kalau saya tidak ada di level yang paling atas. Padahal potensi nggak ada hubungan sama jabatan. Dan yang terakhir adalah all or nothing myth, ya. Kalau saya nggak sampai ke atas, saya nggak bisa tinggi. Padahal teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan tidak ada hubungan antara posisi struktural dengan kemampuan Anda memimpin. Kemampuan Anda memimpin adalah urusan Anda meningkatkan kapasitas Anda sebagai manusia. Next, private victory precedes public victory. Kemenangan seseorang di dalam, kemampuan orang untuk membentuk jati diri yang tangguh, kemampuan orang mengalahkan persoalan atau menyelesaikan persoalan dirinya, kemampuan orang berdamai dengan dirinya akan menjadi fondasi dia ketika dia menghadapi tantangan atau challenge yang ada di luar. Persoalannya, sudahkah Anda menyelesaikan pekerjaan rumah Anda dengan diri sendiri? Karena itu waktu saya dengan Mas Bagus, dengan tim mendevelop konsep beasiswa pemimpin peradaban, saya katakan kepada teman-teman yang bekerja bersama saya dalam tim, saya tidak mau di rumah ini kita mengajarkan hal-hal besar. Biarkanlah guru-guru mereka, dosen-dosen mereka, mentor-mentor mereka di luar yang mengajak mereka bicara hal-hal besar. Saya ingin hanya mengajarkan kepada mereka hal-hal kecil yang sederhana. Bagaimana mereka harus memastikan tempat tidur mereka rapihkan dengan tangan mereka sendiri. Bagaimana mereka mencuci piring mereka sendiri. Bagaimana mereka membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana mereka tidak memetik tanaman yang bukan haknya. Bagaimana mereka terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang lain. Bagaimana mereka santun tanpa berharap orang lain santun kepada mereka. Karena satu yang saya percaya, saudara-saudara sekalian, orang yang tidak pernah selesai dengan hal-hal kecil akan juga sama berantakannya, sama brengseknya ketika dia diberi amanah untuk mengurus hal-hal besar. Saya punya prinsip, pemimpin itu berpikir sederhana. Kalau saya belum bisa membereskan dan merapikan, minimal saya tidak membuat berantakan. Kalau saya belum bisa memperbaiki, minimal saya tidak merusak. Kalau saya belum bisa membuat hal yang baru, minimal saya memelihara apa yang sudah ada. Kalau saya belum bisa membantu orang lain, minimal saya tidak menyusahkan mereka dengan perbuatan tangan saya. Itu yang kami yakini di rumah peradaban. Next. Kalau bicara proses membangun kepemimpinan, saudara-saudara sekalian, kami yakin, Anda boleh tidak yakin ya. Masalah keyakinan kan hak masing-masing ya. Agama aja laku dihukum waliyadin kan, apalagi logika berpikir manajemen. Menurut saya, logika sederhananya adalah how you think, bagaimana Anda berpikir, is how you act, akan menentukan bagaimana Anda berperilaku, adalah akhirnya menentukan bagaimana atau siapa Anda. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin, berpikirlah atau kalau Anda menjadi pemimpin, bertindaklah sebagaimana seorang pemimpin harusnya bertindak. Dan untuk bertindak sebagai pemimpin, cara berpikirnya harus dibenahi. Sehingga pertanyaannya adalah seperti apa gerakan cara berpikir pemimpin. Next. Menurut saya, sederhana sekali. Pemimpin itu satu berpikir tentang orang lain. Jadi kalau Anda masih sibuk berpikir tentang diri Anda, paling jauh keluarga Anda, paling jauh. Mohon maaf, Anda belum pantas, belum lulus bab 1 dari buku kepemimpinan. Jawabnya ini jawab serius, tinggal dicek doanya. Doa itu nggak pakai bayar, betul nggak? Kalau untuk hal yang nggak pakai bayar aja Anda masih pelit. Ya Allah ya Rabbku, berikanlah kesehatan kepadaku dan keluargaku. Ya Allah ya Rabbku, lapangkanlah jalan hidup kami sekeluarga. Berikanlah kepada kami rezeki yang melimpah. Berikanlah kepada aku dan keluargaku kesehatan. Semuanya aku, keluargaku, aku, keluargaku, aku, keluargaku, aku, keluargaku. Mohon maaf, orang ini tidak punya kepantasan menjadi leader. Kenapa? Bahkan dalam doa yang dia nggak perlu bayar pun egoisnya luar biasa. Tidak ada leader yang memikirkan dirinya. Buktinya Nabiullah Muhammad SAW di penghujung hayatnya tidak memikirkan sepotong pun tentang dirinya dan keluarganya. Dia berpikir tentang manusia lain yang luas, dia berpikir tentang umat.
ketika beliau berkurban 2 ekor kambing. Masih ingat gak? Untuk siapa? Kambing yang pertama untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Kambing yang kedua buat siapa? Untuk seluruh umat Muhammad. Anda bayangin, sampai berkurban pun dia berpikir untuk umat. Yang kedua adalah transformation. Pemimpin itu berpikir kalau saya hadir, saya harus menggerakkan perubahan. Kalau enggak, artinya I'm not the leader. Dan yang terakhir, tidak ada pemimpin berpikir mengambil. That's why kenapa banyak pejabat publik yang kita anggap pemimpin ternyata berakhir di selnya KPK. Kenapa? Karena begitu mereka menjabat, mereka berpikir saya harus mengambil sebanyak-banyaknya untuk membayar berbagai dana politik yang saya harus keluarkan ketika saya meraih jabatan tersebut. Betul gitu ya Bang Pimpin? Karena Bang Pimpin aktif sebagai staf ahli anggota dewan kan gitu ya. Mudah-mudahan staf anggota dewan yang ada staf ahli tidak begitu insyaallah ya. Amin. Itu contoh. Ya. Sudah semuanya transaksional. Nah, ujungnya saudara-saudara sekalian ketika kita berpikir people transformation contribution, seorang pemimpin akan berpikir apa legacy, apa warisan kebaikan yang bisa saya tinggalkan kelak. Ketika saya sudah tidak menjabat, ketika saya pergi meninggalkan mereka, ketika saya dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan berpikir tentang legacy itu bukan ketika kita tua, karena tidak ada legacy bisa disiapkan dalam sekejap. Yang namanya legacy itu dipikirkan sejak Anda masih muda. Pertanyaan sederhana, ketika suatu hari Anda wafat, apa yang Anda ingin orang kenang dari diri Anda? Next. Banyak orang berpikir pengen jadi pemimpin, tapi cara berpikirnya bukan cara pikir pemimpin, cara berpikir losers. Satu, dia senang membenturkan hal-hal yang tidak perlu dibenturkan. Saya di Safa dikasih title keren pembina, sebenarnya saya guru ngaji. Banyak teman-teman yang ngaji dengan saya, teman-teman mahasiswa UI, ada yang sudah alumni juga. Ngaji itu hari Minggu, hari Ahad, karena saya Senin sampai Sabtu kerja. Kalau Seninnya pekan UTS atau UAS itu kepala saya pusing. Hari Jumat atau Sabtu akan masuk WhatsApp atau SMS. Assalamualaikum Ustaz, izin besok nggak hadir ngaji hari Minggu karena Seninnya UTS. Saya jawab dengan ringkas. Oke, kalau Anda masih mau ngaji dengan saya, hadir. Kalau tidak mau, silakan izin selama-lamanya. Siapa suruh membenturkan ngaji sama UTS? Karena kan ngajinya hari Minggu, UTS-nya Senin. Berbenturan nggak? Enggak sebenarnya. Dia Ustaz soalnya belum belajar sains. Siapa suruh 1,5 semester nggak belajar? Karena kalau UTS itu yang diuji pelajaran apa? Materi mana? Kuliah pertama sampai kuliah ke-7, betul nggak? Jadi kalau selama 7 pekan itu Anda jadi mahasiswa yang waras, kuliah dengan baik, mengerjakan tugas, UTS itu cicai, nggak perlu belajar, betul nggak? Saya buktikan, waktu saya mau ujian disertasi, saya ujian itu tanggal 5 Juli 2011, hari Kamis pagi jam 9. Itu hari Rabunya, saya jalan-jalan sama keluarga saya, boleh tanya. Saya nyantai, saya nggak baca buku, saya cuma menyiapkan speech saya untuk 15 menit presentation saja. Itu saja yang saya lakukan. Kenapa? Saya sudah belajar mati-matian 2,5 tahun. Ujian sidang itu buat saya party. Masa iya gue masih belajar lagi, kan gila aja. Jadi besok ujian promosi, boleh tanya Mas Sofwan, yang namanya ujian promosi itu ujian yang paling akhir gitu ya. Saya malah bersenang-senang. Kenapa? 2,5 tahun saya sudah belajar. Ya kalau gue yang ujian promosi aja bersenang-senang, masa lu yang UTS saja ribet? Aneh kan? Kemudian yang lain lagi dari itu membenturkan. Yang lain lagi adalah menyalahkan. Karyawan saya di kantor, Pak, sorry, ini banyak, kan saya review kerjaan. Kok banyak salah? Ya Pak, sorry Pak, soalnya Bapak sih ngasih kerjaan itu mendadak. Saya bilang, bro, dalam bisnis nggak ada nggak mendadak. Pilihan itu cuma 2, ente mau belajar, memperbaiki diri, insan, tobatan nasuh atau keluar. Jangan nyalahin. Yang suka nyalahin lagi begini. Sebelumnya mahasiswa nih. Mahasiswa kan biasanya fasilitas terbatas, ya kan? Internet aja nyari gratisan, ya kan? Kadang-kadang puasa Senin Kamis bukan karena niat ibadah, karena nggak ada aja duit buat makan, udah habis kan beasiswanya. Terus
rezeki Allah turun nih, mulai dapat banyak fasilitas. Entah karena mulai dapat kerja, tapi dapat beasiswa, atau karena menikah mungkin ya kan ya. Mulai dihujani fasilitas. Kinerjanya turun, bukan naik. Ditanya, kok lu setelah dapat nikmat dari Tuhan ternyata iya nih, nikmat yang ada ini membuat saya manja. Kalau Tuhan murka dicabut semua mampus. Harusnya kan melihatnya, ketika kita dihujani dengan fasilitas oleh Allah, itu adalah cobaan atau ujian, betul nggak sih? Kita buktikan bahwa dia bisa jadi leverage untuk membuat kita lebih hebat. Harusnya begitu. Bukan kita kambing hitamkan sebagai penyebab dari kemalasan dan kelemahan kita. Yang ketiga adalah kebiasaan menggampangkan Allah, gitu kan? Makanya kalau bergaul sama anak mahasiswa sumber kalian nih, kalau kerja bareng dalam tim, itu saya paling sensitif kalau dengar kata-kata slow bang, slow. Nah itu pengen buat info pakai sepatu. Karena kalau sudah bilang slow, itu tanda-tanda kerjaan ujungnya nggak bakal beres dan mesti saya beres. Betul begitu Pak Titik? Bang, kita berdua waktu kita pengelola ILDP ya, kita selalu deg-degan kalau kita bikin event. Ini 2 hari lagi, kira-kira bakal, nah itu kan, jeng-jeng terakhir. Karena ketika H-10 ditanya, slow bang, slow, udah beres, slow. Nah, kalau udah slow itu, kita pengen ngelantar slow ya. Ingat, saudara-saudara, tidak ada orang yang tersandung oleh batu sebesar rumah. Tersandung itu pasti oleh kerikil kecil kan? Karena kalau batunya sebesar rumah, bukan tersandung namanya, tapi nabrak. Next, sebelum saya ngomong lebih kacau lagi ya. Saudara-saudara sekalian, modal seorang pemimpin sederhana, pastikan Anda mampu membangun trust respect dari orang lain. Trust respect tidak bisa diminta, dia cuma bisa dibangun. Modal yang tiga-tiganya dalam kontrol Anda. Ini yang harus dikejar, bukan posisi, bukan jabatan, bukan duit.